Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Setiawan. Kali ini saya akan mengajak untuk belajar matematika untuk subpokok bahasan jarak titik ke bidang dalam pokok bahasan dimensi 3. Untuk memahaminya, mari kita menemukan konsep jarak titik ke bidang. Perhatikan gambar berikut, ya. Ini adalah sebuah pilah kecil, ya. Ada rumah berbentuk prisma segitiga. Nah, di sini ya ada beberapa objek yang kita perhatikan. Ada lampu, ada seorang anak yang duduk di pojok rumah tersebut. Sekarang timbul pertanyaan kita. Bisakah kita menghitung jarak lampu ini ke bidang? Bagaimana jarak anak ini ke bidang atap di depannya? Bisa nggak kita menghitung jarak lampu ini ke atap rumah? Oke, mari kita lihat ya. Kalau gambar ini, ya rumah ini kita coba untuk buat sketsanya, ya. Kita bisa lihat di sini, ya, jarak lampu terhadap bidang atap. Kita bisa lihat, ya, kita bisa membuat sebuah garis yang menghubungkan lampu ke atap dengan prinsip jarak adalah garis hubung terpendek, ya, dari objek ke objek yang lain. Di sini lampu dengan atap. Kita bisa lihat, ya, di sini gelas, ya, yang warna hijau kita ambil sebuah titik lampu, ya, kita buat garis tegak lurus di sini pada atap. Ya. Nah, ini garis hubung ini adalah sebagai jarak, ya. Kemudian kita bisa hubung-hubungan, ambil sebuah titik sebagai titik posisi daripada anak ini di sini. Kita buat garis tegak lurus di sini. Karena kita sudah ketahui garis hubung terpendek dari sebuah objek ke objek yang lain bisa ditandai dengan ya ketegak lurusan tuas garis tersebut terhadap objek yang kita cari jarak. Lihat di situ, di sini NJ ya adalah jarak ya terpendek yang menghubungi anak ke bidang di sini. Oke, ya. Dari sini kita bisa memahami ya jarak titik ke bidang ya itu kalau misalkan kita ambil sebuah titik A ya di sini ada bidang V, berarti jarak titik A ke bidang V adalah kita membuat sebuah garis ya yang menghubungkan titik A dengan titik V, di mana garis hubung itu ya yang melalui A itu tegak lurus dengan bidang V. Kita lihat di sini titik A ini kita proyeksikan ke bawah, kita dapat titik A aksen. Nah, panjang garis yang menghubungkan titik A dengan A aksen itu adalah jarak titik A ke bidang V. Ya, saya ulangi, jarak titik A ke bidang V adalah hasil proyeksi dari sini, ya. Dari A ke A aksen. A aksen itu hasil proyeksi titik A, dan garis hubung ini merupakan jarak titik A ke bidang V. Oke, untuk memahami lebih lanjut, perhatikan kasus berikut. Ya, di sini ada sebuah pupus ya dengan panjang 4 cm. Di sini ada sebuah titik K. Kemudian di sini ada bidang IJBG ya, IJBG. Kita ingin mengetahui berapa jarak titik K ke bidang IJBG. Oke, untuk lebih lanjut perhatikan tayangan berikut. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang di sini ya terlihat ini adalah titik K ya. Kemudian ini adalah bidang IJBG ya, kita bisa lihat ya.
Nah sekarang berapakah jarak titik K ke bidang IJBG ini? Bidang yang warna hijau ini titik K, berapa jaraknya? Dengan prinsip tadi berarti kita harus membuat garis yang tegak lurus dengan bidang IJBK atau bidang hijau, ya, garis tersebut melalui titik K. Kita bisa buat di sini tegak lurus. Oke. Nah ini adalah garis, ya, yang tegak lurus yang kita bisa buat, ya, melalui titik K, ya, tegak lurus dengan bidang warna hijau, bidang IJBK. Oke, nah sekarang bagaimana kita menentukan bagaimana ruas garis yang menghubungkan itu? Ya, setelah kita dapat garis yang tegak lurus dengan bidang, selanjutnya adalah kita harus mencari, ya, titik, ya, titik proyeksi titik K tadi, ya, titik K tadi, ya, titik K dengan bidang yang warna hijau, bidang IJBK. Caranya bagaimana? Kita harus mencari titik tembus daripada garis ini, garis warna hitam ini. Oke, mula-mula kita harus buat bidang yang melalui titik K, ya, dan titik F, di mana titik ini adalah yang dilalui garis yang tegak lurus dengan bidang warna hijau. Kita buat. Oke, ya. Mula-mula kita lihat, kita tarik garis dari K ke sini, ke bidang atas, ya. Kita buat bidangnya. Ini dibuat garis, kemudian kita hubungkan ke F. Kita buat lagi, ya. Kita akan dapatkan sebuah bidang. Lihat, terlihat ya. Bidang yang melalui garis yang tegak lurus dengan bidang warna hijau. Ini bidang yang baru saya buat, garis yang melalui garis yang tegak lurus dengan bidang warna hijau, terlihat di sini. Nah, terlihat di situ, ya. Kita dapatkan sebuah garis persekutuan. Nah, berarti, ya, kita sekarang sudah dapat nih titik M yang di sini di atas. Kemudian kita ada titik B. Kita bisa hubungkan garisnya. Nah ini garis persekutuannya. Lihat ada titik potong di sini, ya. Ada titik potong. Nah, titik potong ini apa? Ini adalah titik N kita misalnya. Nah, terlihat di situ. Oh, berarti kita dapat di sini ada titik tembusnya. Nah, sekarang kita pastikan benar nggak, ya, garis yang warna hitam ini melalui titik K tegak lurus dengan bidang ini. Nah, garis ini, garis MB, apakah tegak lurus dengan garis KN? Nah, ternyata terlihat di sini sudutnya 90 derajat. Ya, berapa jaraknya? Jaraknya itu, ya, kita bisa hitung. Ini besarnya adalah 3,33. Oke, kita lihat ya. Ini adalah jarak titik K ke bidang IJBK yang warna hijau. Oke, kita lihat sekali lagi. Ya, terlihat di sini. Ya. Oke, mudah-mudahan paham. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Oke, sekarang kita coba menyelesaikan sebuah soal. Ya, ya di sini, ya. Di sini ada sebuah kubus ABCDFGH dengan panjang BC sama dengan 12 cm. Berarti panjang rusuk daripada kubus tersebut itu adalah 12 cm. Nah, di sini ada sebuah titik D yang warna hijau muda. Di sini ada bidang BEG. Nah, sekarang kita ingin mencari berapa besar jarak, ya, titik D ke bidang BEG. Ya. Oke, untuk lebih jelas, perhatikan tayangan berikut. Oke, sekalian, lihat. Ini ada tadi, ya, ada titik D, ya, titik D di sini, titik D. Kemudian ada bidang BGE, ada di sini. Ya, kita ingin mencari jarak
antara titik ini, titik D dengan bidang yang warna kuning. Ya, berapa jaraknya? Dengan menggunakan prinsip tadi, ya, mula-mula kita harus tahu, ya, bagaimana kita bisa buat sebuah proyeksi dari sebuah titik ke bidang yang kita ingin tuju. Ini kita buat garis yang tegak lurus dengan bidang warna kuning yang melalui D. Hayalkan dengan benar posisi titik D dengan bidang ini. Ya. Kalau kita buat, ya, garisnya adalah seperti ini. Oh, ternyata di sini garis yang tegak lurus dengan bidang warna kuning yang melalui titik D adalah garis yang menghubungkan D ke titik F. Nah, sekarang kita punya titik tembus nih. Nah, titik tembus ini sebagai jarak antara titik D dengan bidang BEG. Selanjutnya kita akan buat bidang yang melalui, ya, garis yang tegak lurus ini, ya, memotong bidang warna kuning. Oke, sekarang kita buat bidangnya. Ya, di sini kita bisa buat. Ya, lihat bidangnya. Nah, ini ternyata bidangnya ini. Ya, garis D F, ya, ini melalui, ya, garis yang tegak lurus dan memotong bidang warna kuning. Oke, ya. Ini bidangnya saya beri warna agak kebiru-biruan biar terlihat. Nah, berarti di sini ada garis persekutuan. Dari sini kita akan dapatkan lagi, ya, sebuah titik, ya, titik lagi di sini, titik J di sini, ya, perpotongan pada bidang atasnya. Kemudian selanjutnya kita dapat sebuah garis persekutuan di sini, JB. Berarti tinggal kita hubungkan saja, ya. Nah ini ada garis persekutuan memotong garis DF, dapat sebuah titik persekutuan. Nah, titik ini adalah sebagai titik tembus. Oke, kita beri nama, ya, garisnya adalah titiknya titik L. Nah, terlihat di situ, ya. Berarti dari sini kita ambil kesimpulan jarak titik D dengan bidang warna kuning itu adalah dari D ke L di sini. Oke, lihat, kita pastikan benar nggak dia tegak lurus. Nah, ternyata, ya, terlihat di situ garis D L tegak lurus dengan bidang BEG. Kita bisa lihat lagi, ya, posisinya biar kita tambah paham. Oke, sekarang kita akan menghitung berapa jaraknya. Jarak D ke L sebagai jarak titik D ke bidang BEG. Oke, kita lanjutkan di pembahasan. Oke, kita lanjutkan, ya. Sekarang kita akan menghitung jarak titik D ke bidang BEG, ya. D ke bidang yang warna kuning. Tadi sudah kita tentukan jarak yang kita hitung ini adalah jarak antara titik D dengan L. Sekarang kita keluarkan dulu bidang yang memuat DR, yaitu bidang BDHF, ya. Ini bidangnya, bidang BDHF, ya. Oke, ini L-nya di sini. Ya, gambar kelihatan di sini L. Ya, sekarang kita ingin menghitung ini. Selanjutnya adalah kita buat segitiga yang membuat DL. Jadi di sini kita bisa buat segitiganya. Ya, ini adalah titik J. Kalau pada kubus yang di sini titiknya. Kita bisa buat garis ke bawah, ya. Ini. Berarti ini kita beri nama O, ya. JO berarti garis tinggi daripada segitiga BDJ, ya. Oke. Sekarang kita hitung sisi-sisi dari segitiga BDJ. Karena di sini 12, di sini 12, maka panjang BD adalah 12 akar 2. Dari mana? Gunakan Pitagoras. Ya. Berarti di sini adalah 6 akar 2. Di sini 6 akar 2.
Berarti panjang DJ atau BJ berapa? Kita bisa hitung. Ya, BJ ya itu sama dengan akar dari ya 12 kuadrat dari 12 karena rusuknya 12. Di sini berarti panjang JO juga 12 juga ya. Tapi 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. BJ adalah sisi miring dari segitiga JOB atau BHJ ya. Berarti kita dapatkan di situ akar 144 ditambah 72 kita akan dapatkan akar 216. Berarti dapatnya berapa? 6 akar 6. Oh, ternyata panjangnya di sini ya 6 akar 6. Karena ini adalah segitiga sama kaki, terlihat, maka di sini adalah 6 akar 6. Oke. Sekarang semua segitiganya ya sudah kita temukan. Segitiga yang memuat DL juga dapat segitiga ya. Di sini segitiga BDJ. Oke. Dengan menggunakan kesamaan luas, kita bisa menghitung garis DL. Nah, karena DL garis tinggi, ya segitiga BDJ dengan alasnya JB, ya JB juga, ya BDJ kalau alasnya BD, tingginya JO. Ya, dengan menggunakan kesamaan luas kita akan dapatkan, ya bentuk persamaan, ya segitiga BDJ itu sama dengan setengah dikali BJ, ya dikali DL. Itu sama saja dengan apa? Kalau alasnya BJ, tingginya DL, karena tegak lurus di sini. Sama dengan setengah dikali BD, ya. Alasnya adalah BD, tingginya JO. Oke, ya. Setengahnya bisa kita coret. Nah, BJ-nya berapa? BJ-nya 6 akar 2. Maaf, 6 akar 6. DL-nya yang kita cari, ya, DL-nya. Oke, sama dengan BD-nya berapa? BD-nya 12 akar 2. JO-nya berapa? JO-nya sama dengan 12. Berarti DL sama dengan 12 akar 2 dikali 12, ya, dibagi 6 akar 6. Ya. Ini 12 akar 2. Kita coret aja berapa? 2. Kita coret berapa nih? Bisa akar 3. Jadi kita dapatkan 24 per akar 3. Kita rasionalkan akar 3 per akar 3. Kita dapatkan berapa? 24 akar 3 ya per 3. Berarti kita lakukan pembagian berapa? Sama dengan 8 akar 3. Berarti kita dapatkan sekarang jarak titik D ke bidang BDHG BGEG, ya maaf, jarak titik D ke bidang BGE ini sama dengan 8 akar 2. Oke, jawabannya adalah D. Oke, mudah-mudahan paham ya. Saya cukupkan ya untuk pembahasan ini. Oke, kita cukupkan pertemuan kali ini ya. Kita membahas jarak titik ke bidang. Sampai jumpa kembali ya di pokok bahasan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.